Kalau nggak pakai bisa buat maling mangga nggak itu Mas? Oh, bisa dong. Editor tolong edit apa mangganya? Editor apa mangganya? Di sini ada yang tahu? Ayo, apa ini? Apa itu? Apa itu? Terbuka. Halo Mas Iqbal, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik-baik sekali. Gimana Mas Dika? Alhamdulillah baik juga Mas. Ini katanya tadi barusan datang nih. Datang dari mana Mas? Oh, dari rumah Mas, dari Prambon. Prambon. Prambon enggak? Prambon ini. Jadi teman-teman Prambon itu ada di Sidoarjo bagian paling barat sendiri. Itu perbatasan sama Mojosari. Iya. Sama Jakarta lah kira-kira begitu paling barat sendiri. Nah, ini kita ke tempatnya di mana ini? Keputih. Keputih Mas. Keputih. Kira-kira kisaran sekitar ya 30 kiloan lah. 30 kilo. Wah, itu sudah bisa mencapai pos 4 Gunung Penanggungan itu. Aduh, 2 jam perjalanan Mas ya? Ya 2 jam perjalanan soalnya tadi kita habis nganter barang dulu. Oke. Ke daerah mana? Tulangan. Tulangan. Kita kembalikan barang. Jadi istilahnya lumayan lah. Berarti kabar sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Dika, sehat? Alhamdulillah Mas, bisa duduk di sini sama Mas Iqbal tentunya sehat ini Mas. Gitu. Sekarang lagi sibuk apa nih Mas Iqbal? Sekarang lagi sibuk mencari kesibukan. Biar bisa sibuk mencari kesibukan. Melupakan. Melupakan apa ini Mas? Kalau boleh tahu ini Mas. Adalah melupakan sesuatu yang indah itu agak menyakitkan tapi gimana apa artinya? Kalau saran saya sih Mas, masa lalu jangan dilupakan Mas, tapi ingatlah dengan persepsi yang tidak menyakitkan. Aduh deh. Terus Masnya ini apa? Gimana? Kesibukannya ngapain akhir-akhir ini? Kalau saya sekarang nggak sibuk sih Mas. Oh, nggak sibuk? Ya mungkin kuliah aja sih ya. Kuliah terus ya main gitu Mas. Seperti anak muda pada umumnya Mas. Oh, seperti anak muda umumnya. Oke. Tentunya kita duduk di sini tuh ada sesuatu yang ingin kita bahas Mas ya tentunya. Oh iya, gimana? Ini kan udah terpampang nih Mas. Di depan meja kita ini udah terpampang. Ada topi, ada nanti kita bahas satu-satu Mas ya. Tentunya ini adalah peralatan untuk mendaki Mas. Oh, mendaki. Kan zaman sekarang ini lagi marak-maraknya anak muda yang lagi suka mendaki nih Mas. Mendaki FOMO? Mendaki FOMO bukan? Saya tidak mau menyebutkan itu Mas. Bukan. Ya. Ini saya kemarin sudah cross check ya di Ya, kemarin saya sudah sempat cross check di IG-nya Mas Iqbal. Ternyata Mas Iqbal ini adalah seorang pegiat alam ya. Saya tidak mau menyebutnya pecinta alam karena semua orang yang naik gunung tidak bisa disebut pegiat alam Mas. Iya, pegiat alam benar. Satu orang pegiat alam. Jadi saya ingin tahu Mas, apa saja sih Mas yang yang disiapkan kalau kita mau mendaki? Tentunya dasar-dasarnya dulu aja Mas, kayak semisal kita mau mendaki nih, apa yang perlu kita siapkan? Oh, berarti istilahnya kayak hal-hal apa saja yang disiapkan ketika mendaki? Gampangnya mendaki 2 hari 1 malam deh Mas. Mendaki 2 hari 1 malam. Ya, itu kan pada umumnya pendakian begitu Mas. Sebenarnya kalau mau untuk mengarah ke pendakian kita itu harus menanyakan kenapa harus mendaki gunung. Kenapa harus mendaki gunung? Sebelum itu kita harus tahu tujuan kita untuk mendaki gunung itu ngapain gitu. Oh, gitu ya Mas ya? Iya. Nah, kalau Mas sendiri kalau mendaki gunung itu ngapain? Mas? Kalau saya biasanya tuh kalau ada waktu senggang aja sih Mas, mendaki gunung. Jangan sampai kita itu mendaki gunung dengan alasan patah hati Mas. Jangan sampai itu Mas. Nanti patah hati, mendaki gunung, pulang-pulang patah hati lagi. Jangan sampai Mas. Sebenarnya gini teman-teman, kalau dari aku sendiri awal mula naik gunung
kita sebelum membahas terkait hal apa saja ya, kita tuh membahas terkait motivasi kita untuk naik gunung itu apa gitu. Oke, Nah Mas. kalau aku sendiri awal mulai itu sukanya di tahun 2018 kayaknya di SMP. Itu karena waktu itu ada organisasi kan ya, di OSIS SMP itu ada perkumpulan gitu. Nah, itu ikut juga pramuka. Di situ kumpulannya OSIS, pramuka, paskib itu semuanya gabung sama pembina itu diajak untuk naik gunung. Disitulah aku suka untuk naik gunung gitu. Kan di alam itu lebih tepatnya tenang gitu, apalagi kan di bawah kan rame kan banyak polusi, iya, terus betul, kita betul. cari suasana segar aja di Iya. sana. Terus itu 2018 aku awal mula tahu gunung. Terus semenjak Covid patah hati pertama kali. Waduh. Disitulah aku naik gunung itu untuk mendamaikan seorang diri gitu, mencari kedamaian, untuk melupakan istilahnya gitu. Kita nggak munafik ya, kita pernah di posisi seperti itu. Nah terus sampai sekarang lebih ke hobi untuk naik gunungnya. Untuk kalau ada waktu senggang ya naik gunung gitu. Untuk masa-masa kayak patah hati udah nggak zaman lagi gitu, karena apalah itu. Mas, sebentar saya potong ya Mas. Ya, gimana. Kan tadi bilangnya Mas Iqbal pertama kali mendaki itu ada suatu kumpulan organisasi dan diajak pembinanya mendaki. Oke. Jadi first time Mas Iqbal mendaki itu Mas Iqbal merasa cocok ya dengan alam gitu. Kan ada sekarang tuh ada istilahnya pendakian pertama ini adalah penentu Mas. Kita mau lanjut pendakian selanjutnya atau berhenti di pendakian pertama kita. Benar. Gitu. Berarti Mas Iqbal adalah salah satu orang yang nyaman dan ingin melanjutkan hobi pendakian tersebut ya Mas. Benar. Oke, langsung aja nih Mas. Oke, langsung ya kita ke pembahasan utama apa saja yang disiapkan ketika mau gunung. mendaki Mas. Sebelum itu kita membahas terkait hal non teknisnya dulu ya. Hal teknisnya itu apa? Yaitu adalah kesiapan mental dan juga fisik, dan juga mencari informasi gitu teman-teman. Pertama latihan fisik, terus kita juga mencari informasi. Sebelum naik gunung kita harus usahakan jogging atau olahraga biar nantinya itu ke atas itu nggak kaget lah istilahnya. Karena bocah FOMO aja. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Jangan FOMO. Tapi nggak apa-apa, FOMO itu adalah awal mula hobi kita itu terbentuk. Oh iya, tapi Karena kita nggak bisa menyalahkan FOMO. Tapi dengan tanda kutip Mas, FOMO yang sudah dibekali oleh ilmu. Benar. Jangan sampai FOMO itu asal FOMO tiba-tiba mendaki hilang, yang disalahkan setan Mas. Jangan sampai kayak gitu. Jadi Setan teman-teman. setan. Ya, jangan kayak gitu. Nah ini masalah terkait kembali lagi ke manajemen non teknis, kesiapan non teknis teman-teman. Ya benar latihan fisik, karena di gunung itu kita itu rata-rata berjalan normalnya di daerah gunung di Jawa Timur itu rata-rata itu kisaran 2-4 jam. Itu pun gunung yang paling pendek teman-teman. Paling pendek. Itu di Gunung Penanggungan. Kalau bukit-bukit itu Ya, ya bisa kisaran 2 jam. sampai Enggak, 3 jam. rata-rata itu 2 jam. 2 jam lah, ya 2 jam. Ya di daerah Pacet sana ya mungkin. Iya, Pacet. Perbukitan sana mungkin 2 jam. Mas. Pacet, Gunung Lorokan kan 2 Iya. jam. Lorokan 2 jam. Lorokan itu sudah terkenal sangat Lorokan. tersohor Mas. 11.000 mdpl Mas. Iya, 11.000 mdpl. Lorokan Mas. 11.000 mdpl. Iya. Berapa hari itu? Itu mungkin kalau normalnya pendakian ya Mas bisa sampai 1 minggu Mas itu. 1 minggu. Masih Jawa Prambon Mas. Lorokan 1 minggu. Iya Mas, itu. Komendang. Itu tadi dari kesiapan fisik, jogging lah. Istilahnya kita kaki itu agak panas gitu, biar pemanasan sedikit. Terus yang kedua itu kita cari informasi di gunung itu apa saja gitu. Terus kayak misalnya selama perjalanan itu estimasinya berapa jam gitu. Terus kalau di sana itu akses mau ke sana itu gimana, itu harus tahu. Terus juga terkait masalah cuaca. Nah, di bulan Desember ini sampai kira-kira sekitar April lah. Kan cuacanya kan cuaca lagi musim hujan. Ya, Nah, itu Salju. salju enggak. Cuacanya musim hujan. Nah, itu teman-teman diusahakan untuk lebih
mempersiapkan lagi lebih ya. prepare lagi untuk mendaki gunung teman-teman. Karena baru-baru kemarin ada berita di Gunung Penanggungan. Iya, Gunung Penanggungan, Ya. tepatnya di jalur via Jolotundo, Iya, Mas. via Jolotundo itu ada salah satu kawan pendaki, Iya, itu kawan umurnya pendakian. masih muda sih. Ya, sekitar 17 tahun Mas 17, dia 18 mendaki. Mungkin tanpa persiapan Iya, atau tanpa persiapannya persiapan, kurang, laptop, akhirnya terus waktu itu hujan dan itu ngelewati apa ya? kayak aliran air gitu Iya, yang aliran cukup air. deras. Terus Akhirnya itu- dia terseret Ya ke bawah arus. sama terus meninggal ya. meninggal. Bapaknya meninggal dunia ya. Semoga korban bisa tenang di alam sana. Jangan ditiru ya teman-teman Jangan ya. ditiru ya itu. Harus prepare. Terus juga kesiapan mental. Nah, mental ini juga terkait di masalah bagian nah, di waktu malam-malam kan biasanya kita mendengarkan sesuatu hal yang enggak gitu. Satu. Nah, itu istilahnya kita simplifikasi teman-teman, karena kita nggak tahu dan kita nggak mencari apa itu suaranya. Iya. Karena kan di gunung itu kalau malam-malam ya, suara air itu biasanya kayak suara kuntilanak. Nah, ya. Nah, Nah, kalau malam kalau orang nggak tahu itu menganggapnya itu kuntilanak. Tapi kalau kita cari itu tuh sebuah aliran air, saluran air gitu, teman-teman. Gitu. Terus juga mental juga disiapkan ketika karena jaraknya kan 4 jam, 6 jam gitu. Iya. Nah, itu butuh kesiapan mental juga untuk memotivasi untuk bisa melanjutkan perjalanan. Kan gitu. iya Mas, aku motong sebentar Mas. Masalah di malam hari itu tadi ya. Oke, malam. Suara air bisa menjadi suara kuntilanak. Kadang suara pohon juga bisa menjadi suara yang enggak Mas. Iya. Nah, kalau dari Mas Iqbal sendiri, tipe pendaki atau orang yang kalau semisal ada suara seperti itu dicari apa biarin aja Mas? Dibiarin aja. Nggak peduli gitu. Karena kita penganut penyembah Bang Zawin. Wes. Respect Bang Zawin. Respect Bang Zawin. Oh ya, jadi kalau teman-teman yang nggak tahu Bang Zawin itu seorang komedian juga traveler yang dimana segmennya itu yang langit kelabu, yang dimana itu menantang setan-setan pembuktian gitu. Nah, kalau aku tipenya pendaki itu kalau ada suara gitu itu aku cari gitu. Itu suara apakah itu? Kalau emang nggak ada, ya tetap positive thinking aja gitu. Nah, aku juga menyesuaikan sama rekan-rekan pendakian. Kalau misalnya rekan pendakiannya itu emang apa ya, agak penakut atau parno-parnoan, aku lebih baik diam. Tapi kalau emang rekan pendakianku suka yang realitas ataupun sompral lah, nah aku bakalan tetap cari, bahkan sompral di gunung pun ya sompralnya dalam bentuk batasan lah tetap Iya. itu. Oke. Jadi bisa dipahami ya teman-teman, kalau di gunung semisal kawan pendakian kalian harus mengetahui dulu nih, kalian mendaki dengan siapa, kawan pendakian kalian itu gimana. Kalau semisal kawan pendakian kalian itu mentalnya benar-benar terbentuk, jadi kalian langsung bahas di gunung itu nggak apa-apa. Kalau misalnya kawan pendakian kalian penakut, jangan sampai hal-hal yang kalian alami yang sekiranya mistis ya, jangan sampai dibahas waktu itu juga. Mending bahas waktu turun. Karena apa? Itu bisa mempengaruhi mental tim kalian, gitu ya Mas ya. Kita memikirkan mental juga. Takut hilang, takut kesasar. Ya, mungkin dari sautan-sautan manusia halus di belakang kamera sana yang takut hilang itu jangan jadikan itu sebagai kalian malah jadi takut naik gunung ya Mas. Iya, jangan takut naik gunung. Naik Ya. gunung itu seru kok. Naik gunung Bohongan itu mas, Naik gunung besok itu bohongan. Kalau kalian takut hilang, takut kesasar, itu bisa diatasi dengan cara kalian membekali diri kalian dengan ilmu-ilmu survival dasar gitu ya Mas Iqbal ya. Ya intinya kalau pendaki, awal mula pendaki itu harus tahu apa ya, teknis dasarnya gitulah. Iya. Kayak gimana cara langkah pun ada tekniknya sendiri. Iya. Karena di situ itu apa ya, hitungannya itu medannya terakhirnya itu kadang terjal, kadang berbatu gitu kan, pasir, itu ada tekniknya sendiri. Dan itu juga dalam apa ya istilahnya itu mental juga kita harus benar-benar kita siapkan gitu.
Oke, langsung kita bahas aja mungkin Ya. ini Mas, barang-barang. Ini ada barang-barang yang Kita kembali biasanya lagi ke bahasan utama. dibawa oleh rekan-rekan pendakian ya Mas. Oke, jadi ini kita akan membahas terkait 2 hari 1 malam. Ya, 2 hari 1 malam atau enggak 3 hari 2 malam lah gitu Ya, kira-kira. itu biasanya di gunung-gunung Jawa sekitar segitu Oke. ya Mas. Oke, jadi yang pertama, yang paling utama itu adalah tas Tas. teman-teman. Jadi ini ada tas, Itu merek apa Mas? ini merek Consina teman-teman. Jadi merek Consina ini punya saya ini. Jadi oh ini baju sistemnya enak ini Mas. Jadi Ya. Consina Bank ini ukurannya itu 60 liter teman-teman. Ini 60 liter terus udah lama sih tapi nyaman banget Nyaman ya. ya? Nyaman banget. Terus kayak baju sistemnya. Nah, baju sistem ini kita bisa menyesuaikan. Nah, ini kan spon. Nah, itu di punggung kalian, di pundak kalian itu bisa apa ya, lebih nyaman gitu ketika barang bawaannya berat. Nah, jadi 60 liter itu biasanya digunakan ketika 3 hari 2 malam atau enggak 2 hari 1 malam gitu. Nah, pun bisa kalau misalnya 2 hari 1 malam itu yang ukurannya mungkin yang 45 liter itu 45 udah liter. cukup gitu. 45 liter atau 35 liter lah gitu teman. Ini 60 liter ini karena barang bawahnya itu yang dibawa itu banyak gitu. Mas, kalau saya mau ke Tunjungan Plaza 2 hari 1 malam bawa ini boleh nggak Mas? Oh, tuh jangan plaza. Iya. Ngapain tuh jangan plaza bawa ini Mas? Oh, Ya tapi- kan sama-sama jalan-jalannya Oh, Mas. jalan-jalan. Iya. Ya? Iya. Ke Gimana TP Mas? masuk. Masuk jalan-jalan nggak teman-teman? Masuk. Oh, masuk Mas. Gimana Mas? Tapi lebih ke satpam itu. Masuk. Bayangkan ya Mas, bayangkan dilihat koko-koko, cindo-cindo lihat gini. Mau kemana Mas? Ngecap di toko Eiger. Berarti tidak direkomendasikan untuk Tidak jalan-jalan ke direkomendasikan. Tunjungan Plaza Mas ya? Cukup yang bawa yang sepantasnya aja ya kira-kira. Oke, ini harus dibawa teman-teman tas untuk yang ngecamp teman-teman. Ya. Ini Consina Bank 60 liter. Untuk deskripsinya atau harganya bisa dilihatkan nanti di editor nanti ya teman-teman. Bisa ya Mas ya? Editor. Oke. Iya Mas. Terus yang kedua yang Lanjut. pasti itu ada Jaket Mas. jaket. Iya. Saya nggak Sampai tadi melihat ini terus kenapa Mas? ini kok jaketnya ini kok bagus sekali gitu Mas. Ini bisa direviewkan sedikit nggak Mas? Jaketnya merek apa dan bisa membuat badan menjadi hangat seperti pelukannya nggak Mas? Ya ini teman ini 10F, ini aku beli thrift sih hitungannya, thrift. Aku dapat di 150 ini thriftan, cukup lumayan. Nah, ini tuh bahannya itu tebal teman-teman. Dan itu kayak kain gitu, nah itu 3 layer, bahkan 3 layer ini. Di dalam, terus ada di tengah dan juga ada di luar. Nah, itu bisa di windbreaker sama apa ini namanya anti air, tapi nggak sepenuhnya anti air lah, tapi anti air yang percikan-percikan gitu. Nah ini kalau dipakai, aku itu waktu di Gunung Arjuna waktu badai waktu itu ini benar-benar mengamankan tubuh teman-teman. Ini paling hangat, ini sering dipinjam sama teman-temanku ketika hipo, ini sering dipinjam gitu. Ini enak, cepat garingnya juga teman-teman, enak ini dan enak. Ya. Nanti bisa disepil ya. di sini. Bisa di itu. Jadi teman-teman perlu diketahui bawa jaket secukupnya kalau ke gunung. Lihat dulu gunungnya yang mau didaki apa. Jangan sampai mendaki Gunung Anyar bawa jaket bulu angsa Mas. Itu malah kita keringitan sendiri Mas. Jadi Malah bermandi ya. iya. Terus jangan sampai jaket yang tebel pun itu aslinya nggak baik Mas kalau ke gunung. Ya kenapa Mas? Nah, jika dipakainya waktu trekking, Mas. Jadi kayak benar. pendaki-pendaki sekarang itu kurang informasi. Benar. Kalau dingin di waktu berjalan, waktu trekking dingin, pakai jaket yang tebal. Malah itu bisa jadi keringet, jaketnya basah, terus waktu di camp dipakai basah, jadi hipotermia. Mas. Ya benar-benar ini sedikit informasi teman-teman, kalau misalnya naik gunung ketika berjalan itu emang dilepas aja karena Ya. ini pantasnya untuk memakai jaket camp. itu waktu Waktu udah di sampai ke camp. camp ya, udah Pakai. kedinginan gitu. Karena Tapi kalau dompet yang tebel baik kan Mas. Baik sekali. baik sekali itu. Ya, usahakan dompet kalian tebal biar bisa memberi barang-barang ini ya, teman-teman. Ya. Oke, lanjut. Lanjut
Ada kedua. apa? Ada ini. Oh ya, sleeping bag. Sleeping bag ini sudah lama sekali sampai jempol Ush. ini teman-teman. Pendaki profesional. Sampai jempol ini teman-teman. Ini sudah lama sekali ya. Merek apa ini, Mas? Ini The North Face KW teman-teman. Jadi teman-teman usahakan bawa sleeping bag kalau memang teman-teman mendaki di gunung di atas ketinggian 2000 Mas ya. Iya 2000 itu pasti. Karena Ya, 2000 pasti. itu wajib kita memakai sleeping bag. Jangan seolah-olah kita tuh, oh fisik aku kuat, fisik aku tebal. Nah jangan. Jangan Tetap sampai. aja, ya. Ya. Karena tetap aja karena suhu itu di gunung itu pasti dingin teman-teman, pasti dingin dan bisa kemungkinan tuh hipo. Ya. Dan nggak menutup kemungkinan opsional di bawah di antara 1.500 sampai 2.000 mdpl itu sudah harus Ya. opsional lah, tapi harus diwajibkan Harus. untuk memakai sleeping bag karena kita tidak menutup kemungkinan karena cuaca di gunung itu bisa bisa berubah-ubah. berubah. aja. Kita juga nggak bisa menentukan Mas. Ya benar. Sleeping bag yang isi 2 cewek cowok ada nggak? Apa ya guys? Jangan ditiru teman-teman ya. Lanjut. Oh lanjut. Oh ya mengenai hipo enggak nanti aja. Itu Ya, nanti aja. itu. Oke, lanjut. Kita masuk ke Tongkat biliar, Mas. Tongkat biliar. Tongkat biliar. Tongkat biliar, tongkat biliar. Mau disebutkan tongkat biliar. tongkat biliar. Ini teman-teman, ini adalah trekking pool, ini bukan tongkat biliar. Ya, sebenarnya itu. Ini namanya trekking pool di mereknya Eiger teman-teman. Ya, Eker bisa support kami. Eiger ini trekking pool ini bisa harga 150-an lah ini teman-teman. Ini bisa juga dipanjangin juga. Nah ini ada teknisnya juga teman-teman. Kalau misalnya kita ada waktu turun itu usahakan ini trekking poolnya itu yang panjang. Kenapa tuh Mas? Kok harus panjang waktu? Panjang karena kan medan konturnya kan ke bawah, Ya. itu kan dari atas ke bawah. Nah kalau misalnya licin atau apapun itu kita bisa istilahnya itu kita bisa menahan. Ya ganjel. Ganjel. Apa? Ganjel tau. Ganjel menahan Ya. perjalanan kita. Gagal ganjel. Nah terus kalau misalnya yang pendek itu buat trekkingnya yang naik. Naik. Gitu. Nah gitulah sedikit informasi dari. Kalau nggak Trekking pakai bisa buat maling mangga nggak itu, Mas? Oh, bisa dong. Editor tolong edit apa mangganya? Edit ada mangganya. Lanjut. Nah, lanjut ini ada pasangannya. Oke guys. Enggak seperti kawan saya yang sebelah ini enggak punya pasangan. Wes. Ini adalah kompor portable, Nah, dimana kalian kalau mau mendaki gunung bisa bawa kompor portable ini. Tadi kompor portable itu banyak macam ya Mas. Iya banyak macamnya. Kalau ini tuh ini yang secara enaknya, umumnya ini, ya. enaknya kalau kalian memasak di padang savana yang potensi area terbuka yang potensi anginnya kencang. kencang ini bisa menahan angin, Ya, tapi karena itu tidak bisa menutup menahan rasa kangen kita terhadap Waduh. pasangan kita. Waduh. Jadi pasangan kompor portable ini adalah gas. Nah, ini gas teman-teman. Ini gas ini. Nah, ini informasi juga teman-teman kalau misalnya gas itu ada yang ilegal maupun legal. Takut meledos, Mas. Aman ini Mas karena sudah terjamin SNI. Enggak ada. Enggak ada. Jadi itu informasi kalau misalnya ada gas yang ilegal maupun legal dalam artian kalau ilegal itu belinya harus di toko market, di minimarket atau itu legal. Nah, ilegalnya adalah ketika itu udah diisi ulang. Harganya pun juga jauh beda. Kalau misalnya yang legal itu harganya kisaran 27 sampai 30. iya 20-an. Nah, kalau misalnya yang ilegal isi ulang itu kisaran 10.000, 9.000 aku Iya. di 9.000. Kenapa nggak bawa LPG subsidi aja, Mas? Ada Mas. Ada Mas, tapi itu berat tapi itu Tapi itu biasanya berat. itu digunakan untuk porter-porter Ya, open trip. kalau semisal Iya, open makan trip, gitu. porter pasti mau bawa itu. Gitu teman-teman. Siap. Oke, lanjut terus. Apa ini? Sepatu, Mas. Apalagi ya? Udah. Oh, sepatu ya? Ya, alas kaki membuat Ini sepatu. merek apa itu Mas? Ini mereknya Hibzo, ini punya saya udah lama juga.
Ini harganya kisaran di 100.000 Mas, karena ada promo 12 kayaknya itu waktu itu. Udah lama. Nah, ini teman-teman informasi juga ya. Kalau misalnya mendaki gunung itu usahakan alas kakinya itu yang benar-benar gerigi gini. Iya, biar kayak gini. gripnya ke Ke kontur tanah, ke kontur tanah, ke pasir itu enak gitu. Nah kayak gitulah. Temen saya ada yang pakai sandal slop, Mas. Sandal slop. Sandal slop nggak masalah, asalkan anak itu udah berpengalaman dan udah tahu kontur treknya seperti apa. Tapi sama aja, Ya. sama aja teman-teman. Karena slop swallow kan. Swallow. Ya, Mas. Swallow. Nah, swallow itu apa ini? Alasnya kan trepes. Ya kan ya. Nah, itu kemungkinan besar untuk licin jatuh pun kemungkinan besar daripada yang gripnya itu benar-benar ada gitu. Kalau homiped yang dapat mobil remote gimana, Mas? Mending mobil remotenya suruh muncak aja, Mas. Wow. Ya, jadi teman-teman informasi aja untuk alas kaki disesuaikan dengan kenyamanan masing-masing. Iya, ya, Mas. kenyamanan masing-masing. Nggak harus kita beli merek 10F yang mahal sampai 5 Ya, juta, benar. 6 juta tapi Benar. kita nggak nyaman. Mending kita nyaman dengan harga yang murah gitu, Mas. Nyaman dengan orang lain. Guys. Yaudah itu. Lanjut terus ada run cover teman-teman. Ya. Nah, ini adalah marki cap. Ya, kalau Mas Iqbal pakai marki cap kok saya pakai Eiger. Nah, produk marki cap ini teman-teman di cuaca manapun, di kondisi manapun, tas kalian, tas itu benar-benar aman. Bahkan ketika pencuri pun bahkan nggak bisa menyuri kalau misalnya dilapisi oleh rain cover marki marki cap. gitu. Karena keamanannya tingkatnya itu karena ini udah dibalut sama teknologinya Tony Stark teman-teman. Tony Stark ini. Jadi misal tas kalian hilang bisa dilacak oleh GPS. Nah, bisa dilacak oleh GPS. Marki cap ya teman-teman. Kalian harus beli marki cap ini harganya kisaran 50-an. Ya, langsung search di marketplace kesayangan marketnya kalian. marki cap itu kisaran ya di harga 40. Terus ada juga ukurannya 30 liter dan 60 liter Ya, gitu kira-kira. bisa disesuaikan di tas teman-teman. Oke, lanjut. Di Nggak sini masalah ada baju, nggak masalah baju dulu. baju. Nah, baju itu usahakan itu yang cepat kering. Ya, quick dry. Ya, quick dry. Karena kalau di sana kan kita pasti capek ngeluarin keringat dan kita butuh bahan yang cepat kering. Nah, salah satunya ini teman-teman produknya marki cap ya, produknya marki cap yang dimana itu bahannya ini di cuaca manapun, di tempat manapun itu pasti nyaman teman. Bahkan di tengah kota Surabaya yang panasnya mencapai 40 derajat. Bisa dingin seperti Bisa 16 dingin. derajat. 16 teman-teman. derajat Ya. di tubuh kita, di badan kita. Nyoba sih. Ini udah terbukti ya teman-teman. Terus juga karena aku tadi kan Prambon ke sini, kan cuacanya panas kan. Ini dingin teman-teman. Oh iya. Dingin, teman. Iya. Terus kalau misalnya bahkan di puncak Everest pun itu terasa Anget. hangat. Iya. Gitu. Jadi Hangat, teman-teman masalah pakaian juga ada standarnya juga ya. Iya, ada standar Jangan juga. sampai ke gunung pakai jeans dan juga hoodie. Kita nggak menyalahkan yang pakai jeans dan juga hoodie, tapi lebih baik kita pakai pakaian yang udah standar safety. Benar. Ya karena produk marki cap, merek cap itu emang benar-benar sesuatu hal yang apa ya? Marki cap itu satu merek yang benar-benar berteknologi masa depan gitu. Ya, nanti untuk produk marki cap ataupun Eiger yang saya pakai bisa dicek di marketplace kesayangan kalian Oke. masing-masing. Makanya stiker marki cap ya teman-teman. Kalian harus beli stikernya marki cap. Karena laptop ini, bahkan laptop kentang kalian itu bisa menjadi laptop gaming. Gitu teman-teman. Iya, kalau stiker marki cap Ya, karena itu menempel bisa di meningkatkan performa dari produk manapun teman-teman. Oke. Barang manapun itu ditancapkan marki cap bisa meningkat. Terus ini topi, lanjut topi, ini topi untuk panas. Ya. Cuaca terik matahari karena di puncak. Oh ya ini ketinggalan teman-teman. Ya, Ini ada headlamp headlamp, ini digunakan ketika bisa menyinari masa depan kalian yang suram. menyirai masa depan yang suram. Ya. Ini teman-teman. Oke. Oke, terus apa lagi?
Udah. Oh ya, Udah. kalau misal Udah. TikTok gimana TikTok? Nah, kalau semisal TikTok nggak perlu banyak-banyak yang dibawa. Iya, TikTok. Karena kan TikTok itu naik langsung turun ya. Iya, Jadi benar. persiapkan barang-barang sesuai dengan kebutuhan kalian, seperti bawa tas ukuran 30 liter gini udah cukup. 8 liter ya, Mas. 8 liter ini. Are 8 liter. Ini Area 8 liter sudah cukup ya. Nah, Jadi 8 liter. cuma bawa air, cemilan, Iya. pastinya kalau kalian ingin energi tambahan bisa bawa coklat, madu atau gula merah. Bener. Gitu. Siap. Jadi membawa kebutuhan yang Ya tak sesuai banyak-banyak. kebutuhan aja lah. Oke, lanjut. Mungkin yang terakhir kalau logistik. Ya logistik itu bisa. biasanya gimana, Mas? Logistik, Mas? Kalau logistik bisa disesuaikan aja ya Mas. Karena kita mendaki itu cukup lama berjalan, jadi energi kita terkuras. Bisa dilengkapi dengan makanan yang berisi, bisa menjadi energi lagi Mas. Jangan cuma ke gunung bawa mie aja gitu. Ya, terus kalau misal manajemen logistik ya teman, karena kan barang bawaan yang di gunung kan pasti banyak kan ya. Nah, kalau misal logistik dari aku sendiri itu bawaannya itu benar-benar simpel banget. Kalau misalnya beras itu aku hitung di angka 100 gram. Terus juga telur 1 sama mie 1 gitu. Gitulah kira-kira. Ya itu. Ya untuk yang terakhir ini buat teman-teman yang ingin mencoba naik gunung tapi nggak punya teman, bisa langsung cari jasa open trip. Ya, open trip. Jadi nanti kita sarankan open trip yang paling Ya. benar-benar berkualitas lah istilahnya, paling bersahabat, nanti kita sebutkan di sini. Ya. Juga. Nah, ini dengar-dengar Mas Dika ini punya open trip. Kak denger mas. Apa ini? Iya, Mas. Ya, Open trip. jadi kalau saya lagi freelance di agensi open trip gitu Mas. Jadi melayani ke Bromo gitu Mas. ke Bromo. Jadi kalau teman-teman ingin ke destinasi yang diinginkan tapi belum punya teman, kami sarankan untuk menggunakan jasa open trip, atau juga kalau mau naik gunung nggak mau capek bisa menggunakan jasa porter gitu ya teman-teman. benar-benar. Digendong bisa nggak mas? Bisa Mas, nanti digendong dibuang ke kawah. Gitu mungkin Mas ya. Ya udah, kira-kira karena pendaki pemula benar-benar harus menggunakan Ya. Itu. benar-benar menggunakan Bisa seseorang yang pernah mendaki ke sana lah Ya. gitu, untuk pendaki pemula. Itu aja sih, Mas. Ya, gunung bukan tempat bermain, jadi kalian harus persiapkan manajemen kalian dengan baik. Iya. Terus Gunung juga Bromo, Gunung Kelut. Nggak terima. Ayo gunung. Mungkin cukup sekian podcast dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Seperti itu teman-teman, tetap patuhi Tetap peraturan patuhi. manajemen pendakian harus untuk pendaki pemula yang ingin mendaki, kan bisa hubungi kita berdua Kita juga berdua. bisa untuk mencari informasi Ya. juga bisa lah. Nomornya di Gitu. mana mas? Namanya nanti di balik laptop Ya. ini ya. Ya, nanti Mungkin- ada Instagram di sini, Ya. Instagramku ini Instagram Mas Dika gitu. Ya. Mungkin cukup sekian. Ya. Jangan lupa bahagia. Marki Caps. Mari kita cabut.